Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab desain database menggunakan data model REA dan mengimplementasi model REA dalam database rasional. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazrila Rayardani dengan NPM 24210063 dan rekan saya Ananda Meriski Soliha dengan NPM 24210046. Selanjutnya, kita akan menyimak isi materi dari bab tersebut melalui presentasi satu persatu dari kami berdua. Diawali oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain database menggunakan model data REA. Yang pertama yaitu tujuan dan filosofi model REA. Model REA adalah model data sistematik yang dirancang untuk menyediakan dasar logis yang terstruktur untuk database SIA. Filosofi utamanya adalah bahwa sistem informasi harus berfokus pada peristiwa atau event yang terjadi dalam organisasi, bukan hanya pada akun saldo yang dihasilkan. Fokus SIA tradisional yaitu berorientasi pada akun, mencatat dampak keuangan dan transaksi. Yang kedua yaitu fokus model REA berorientasi pada peristiwa, mencatat semua detail operasional, kapan, di mana, siapa, berapa banyak dari setiap peristiwa yang kemudian dapat digunakan untuk membuat laporan akuntansi dan manajerial. Yang kedua yaitu komponen dasar model REA. Model REA membagi kegiatan organisasi menjadi 3 kategori entitas utama, yaitu yang pertama resource atau sumber daya, definisi aset ekonomi yang memiliki nilai dan dikontrol oleh organisasi yang nilainya diubah oleh event. Yang kedua yaitu atribut kunci. Harus mencakup atribut yang merekam kuantitas dan nilai moneter dari aset tersebut. Contohnya inventory ID, description, dan unit cost. Yang ketiga yaitu koneksi. Sumber daya terhubung ke event melalui hubungan RE menunjukkan peningkatan atau penurunan sumber daya. B. Event atau peristiwa. Definisinya yaitu aktivitas bisnis yang memengaruhi sumber daya. Event adalah fokus utama pengumpulan data. Klasifikasi yang pertama yaitu economic event atau peristiwa ekonomi, peristiwa yang mempengaruhi nilai aset, misalnya penjualan, penerimaan kas, pembelian inventaris, dan lainnya. Yang kedua yaitu commitment event atau peristiwa komitmen, peristiwa di masa depan yang menjanjikan pertukaran, misalnya pesanan pelanggan, pesanan pembelian. Atribut kunci harus mencakup semua detail penting yang menjelaskan peristiwa tersebut secara unik. Contohnya yaitu sales invoice number, date, time, sales amount, dan lainnya. Yang C yaitu agents atau agen. Definisinya yaitu pihak-pihak yang berpartisipasi dalam event. Agen harus mencakup setidaknya satu agen internal atau karyawan dan satu agen eksternal atau pelanggan. Atribut kuncinya yaitu atribut identifikasi dan informasi kontrak. Atribut kuncinya yaitu atribut identifikasi dan informasi kontak. Contohnya yaitu customer ID, name, address, credit limit. Baik, selanjutnya yaitu pemodelan hubungan dan kardinalitas min and max. Kardinalitas dalam model REA sangat penting karena mendokumentasikan aturan bisnis spesifik perusahaan dan menentukan struktur database. Romney secara spesifik menggunakan format mix and match.
Nilai minimum atau min menunjukkan apakah partisipasi dalam hubungan adalah wajib atau opsional. Contohnya, kardinalitas minimum ke entitas sales dari entitas customer berarti seseorang pelanggan dapat didaftarkan dalam database tanpa harus pernah melakukan penjualan atau hubungan opsional. Nilai maksimum atau max menentukan apakah hubungan itu tunggal atau banyak atau n atau M, seperti ini. Nah, selanjutnya ada pun rincian-rincian mengenai pemodelan hubungan dan kardinalitas min dan max. Yaitu yang pertama A, hubungan resource event atau RE. Siklus pendapatan atau RE, hubungan antara inventory atau R dan sales atau E hampir selalu M bagi N. Sorry ini. Satu penjualan dapat terdiri dari banyak item inventaris dan satu item inventaris dapat dijual dalam banyak penjualan. Selanjutnya ada pun hubungan event agent atau EA. Siklus pendapatan atau EA yaitu sales ke customer biasanya 1 banding N, satu penjualan hanya untuk satu pelanggan. Nah, selanjutnya ada sales employee, biasanya itu 1 banding N, satu penjualan dilayani satu karyawan atau M banding N. Jika penjualannya besar melibatkan tim karyawan gitu. Nah, selanjutnya ada hubungan event to event yaitu I dan I. Menghubungkan komitmen event dengan economic event, contohnya tuh order sales, yaitu pesanan pelanggan ke penjual. Nah, kardinalitas di sini menentukan apakah satu pesanan dikirim dalam 1 kali pengiriman 1 banding 1, beberapa pengiriman 1 banding N, atau apakah beberapa pesanan digabungkan dalam satu pengiriman yaitu M banding N. Nah, selanjutnya ada pun bab yang kedua dalam video ini yaitu bab mengimplementasikan model REA dalam database relasional. Nah, di sini itu ada aturan konvensi menjadi tabel relasionalnya. Adapun di sini hubungan REA, terus aturan implementasi sesuai dengan aturan Romney dan konsep kunci. Nah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai hubungan REA 1 banding 1 dengan aturan implementasi yaitu gabungan entitas menjadi satu tabel tunggal atau paling umum atau foreign key diposting ke salah satu tabel. Nah, konsep kuncinya itu efisiensi dan null value dibanding mengurangi jumlah tabel dan menghindari null value. Selanjutnya ada pun hubungan REA 1 banding N. Di sini aturan implementasinya adalah kunci primer atau PK dari tabel di sisi 1 diposting sebagai kunci asing FK di tabel sisi N. Dengan konsep kunci, integritas referensial menjamin bahwa setiap entitas atau N merujuk ke entitas satu yang valid. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan REA M banding N. Di sini aturan implementasinya yaitu buat tabel conjunction atau tabel penghubung. PK tabel ini adalah kunci gabungan composite key dari PK kedua entitas yang dihubungkan. Konsep kuncinya yaitu dengan normalisasi memastikan database berada dalam tree normal form atau 3NF
dan menghilangkan anomali. Nah, berikutnya ada pun implementasi hubungan M banding N dan tabel junction. Di sini, implementasi hubungan M banding N terutama antara inventory atau R dan sales atau E adalah inti dari model REA yang sukses. Kasusnya seperti hubungan M banding N antara sales dan inventory. Hasilnya dibuat tabel junction bernama sales inventory atau line sales. Kunci primer dengan gabungan sales invoice number dan inventory ID. Tujuannya itu untuk mencatat kuantitas dan nilai dari resource yang dipindahkan dalam peristiwa tersebut. Dengan atribut yang penting yaitu ada quantity sold, unit cost, cost of goods sold. Ini adalah tempat datanya. Begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ketiga yaitu mencapai normalisasi atau 3NF. Model REA yang dikonversi dengan benar secara intern menghasilkan skema database yang ternormalisasi. Setidaknya 3NF menormalisasi penting untuk yang pertama yaitu mengurangi redundansi data, memastikan data disimpan di satu tempat atau single source of truth. Yang kedua yaitu mencegah anomali data, yaitu model REA mencegah 3 anomali utama, yaitu anomali pembaruan, anomali penyisipan, dan anomali penghapusan yang umum terjadi pada database yang tidak ternormalisasi. Yang keempat yaitu keunggulan database berbasis REA untuk mengambil keputusan. Integrasi data yaitu menyediakan pandangan terpadu tentang data operasional, jumlah dan tanggal, dan data keuangan, biaya, dan harga. Dukungan bisnis intelligence. Karena data event disimpan secara rinci, manajer dapat mengajukan query yang kompleks seperti beberapa unit produk X yang dijual oleh karyawan Y di lokasi Z antara jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Yang kedua, ini adalah informasi yang tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi tradisional yang hanya berorientasi pada jurnal dan buku besar. Oke guys, mungkin segitu dulu penjelasan materi tentang desain database menggunakan model data REA dan mengimplementasikan model REA dalam database rasional. Kalaupun ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Guys.